Semua yang diciptakan Allah, sekalipun makhluk yang tidak bernyawa, itu pasti ada maslahat kebaikan bagi kehidupan kita. Sekarang apa manfaatnya diciptakan sifat buruk ini? Ternyata Allah ciptakan sifat buruk ini Sekarang perhatikan teori dasarnya. Awas, hati-hati, tolong fokus ya. Tolong fokus. Karena biasanya dalam ta'lim itu ada jamaah-jamaah yang punya sifat mensana in corpore sano. Ya, jadi ustadz yang nerangin ke sana, dia fokus ke sono. Ya, agak susah. Lihat sini. Tadi baik disebut dengan takwa. Buruk disebut dengan apa? Fujur, sumbernya nafsu. Kita turunkan. Lihat, perhatikan ya. Dua hal ini oleh Al-Quran selalu dipasangkan, seakan-akan memberikan isyarat bahwa dua hal ini akan selalu bersanding dalam kehidupan. Selalu bersanding. Bahkan jumlah bilangannya sama, pembisiknya juga jumlah bilangannya sama. 115 kali, 115 kali, 88 kali, 88 kali. Jadi ketika Allah menciptakan sifat-sifat baik sebagai bagian dari ujian kehidupan, saat bersamaan Anda akan temukan lawan yang buruk. Contoh, Allah ciptakan sifat takwa, turunannya misal jujur. Saat Allah menciptakan sifat jujur, maka Anda akan menemukan lawannya langsung, dusta. Saat Allah ciptakan sabar misalnya, maka Anda pun akan temukan lawan yang lain, marah. Saat Allah ciptakan tawadhu, rendah hati misalnya, maka saat bersamaan akan ada lawan yang lain, sombong. Insyaallah akan selalu seperti ini polanya. Dan kita akan dihadapkan pada poin-poin seperti ini, imma menghadapi kebaikan atau menghadapi keburukan. Sekarang lihat rumus cepatnya. Ini rumus utamanya sebelum saya turunkan nanti ujian-ujian pentingnya. Dan nanti akan ada turunan-turunannya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari celaan sampai ke pembunuhan. Itu akan ditemukan. Dan redaksinya menggunakan fitnah dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan, rumusnya adalah, ya, lihat kalimatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya langsung turunkan dalam bentuk kalimat saja supaya mudah dipahami. Lihat kalimatnya. Asalnya sifat buruk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan dari yang baik, bukan untuk menjadikan manusia punya perilaku buruk, bukan. Dan Allah tidak mungkin memiliki niat keburukan, tidak mungkin memiliki keinginan buruk bagi hambanya, mustahil. Semua yang diciptakan Allah, sekalipun makhluk yang tidak bernyawa, itu pasti ada maslahat kebaikan bagi kehidupan kita. Sekarang apa manfaatnya diciptakan sifat buruk ini? Ternyata Allah ciptakan sifat buruk ini, salah satunya fungsinya sebagai katalis, perangsang, ya, sebagai perangsang, sebagai penguji supaya sifat-sifat baik ini muncul ke permukaan. Sebab kalau nggak diciptakan sifat-sifat yang jelek, yang ini nggak akan tampak kelihatan. Kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada sabar, bagaimana bisa diketahui? Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Kalau tidak diciptakan sombong, tidak akan kelihatan tawadhu. Jadi semua sifat ini sebetulnya diciptakan untuk melatih supaya sifat-sifat baik itu muncul ke permukaan. Seperti yang haram diciptakan untuk menguji antum supaya meninggalkannya dan konsen kepada yang halal. Yang baik diciptakan untuk diikuti, yang buruk diciptakan untuk menjadi contoh bahwa itu mesti ditinggalkan. Kalau nggak ada yang buruknya, nggak akan kelihatan yang baiknya. Jadi teman-teman sekalian, jadi ini pembanding, pelatih. Nah, dari sini rumusnya adalah setiap Anda menemukan yang buruk-buruk, jangan disimpulkan bahwa sifat itu menjadi perilaku kehidupan Anda, bukan. Tapi cepat cari lawannya yang baik untuk dimunculkan. Itu rumus cepatnya. Misal, Anda lihat orang marah-marah misalnya. Marah itu saat dititipkan pada orang tadi, pada asalnya bukan ingin menjadikan orang itu pemarah, bukan. Tapi dititipkan pada dia untuk menguji pada diri Anda supaya menaikkan sifat sabar pada diri Anda. Di saat Anda lihat orang lain marah, oh berarti ini Allah ingin menguji supaya sifat sabar saya muncul. Saat Anda melihat kejadian ada dusta, ini berarti menunjukkan jujur saya harus ditempa. Bisa, bapak pulang dari kantor, ibu menyambut di rumah, tiba-tiba Masya Allah, suaminya marah misalnya. Nah, marah dititipkan pada suami, bu, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi hakikatnya untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan.
Diuji pada saat itu sebab di depan banyak persoalan lain lagi nanti yang membutuhkan kesabaran. Kalau tidak diuji dengan masalah kecil, bagaimana bisa kuat menghadapi yang besar di depan? Paham sampai sini? Maka berbahagialah seorang istri kalau melihat suami marah misalnya. Itu tandanya kesabaran di istri ingin ditingkatkan. Sebaliknya, kalau antum suami melihat sifat istri yang kurang baik, itu tandanya kebaikan antum dimintakan untuk dikeluarkan saat itu. Misal, cemberut, ini masuk ke sini. Masya Allah. Apa lawan cemberut? Senyum. Cari lawannya cepat ke sini. Jadi begitu antum pulang dari kantor melihat istri cemberut, itu tandanya Allah meminta antum untuk segera tersenyum. Selesai masalah. Begitu pulang ke rumah lihat istri cemberut, Assalamualaikum. Masya Allah. Selesai masalah. Kayaknya kenal kita. Masya Allah. Masih umi bukan ya? Udah beres. Selesai. Yang jadi masalah kan ketika nafsu dilawan dengan nafsu, fujur dilawan dengan fujur. Lihat istri cemberut, antum malah marah. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Oh, nggak akan selesai. Nah, ini poinnya. Jadi kalau antum menemukan yang tidak baik dalam kehidupan, itu tandanya Allah menginginkan yang baik muncul pada diri antum. Itu yang disebut dengan fitnah. Di ujian antara yang buruk-buruk dengan yang baik, ditampakkan yang buruk supaya kita sadar ada sesuatu yang terjadi di sekitaran kita, diminta supaya baik-baiknya muncul dari diri kita. Nanti ada tingkatan yang rendah-rendah sampai tingkatan yang tinggi-tinggi. Nanti kesimpulan besarnya, kalau di lingkungan kita sudah kelihatan banyak yang buruk, itu tandanya banyak yang baik belum muncul dari kita. Antum lihat ini buruk, itu buruk, ini buruk, ini buruk, itu tandanya banyak kebaikan yang belum kita munculkan. Allah sudah menghadirkan itu. Kalau semua keburukan sudah dimunculkan, antum belum mengeluarkan kebaikan juga, mesti seperti apa lagi Allah munculkan yang buruknya?